Leku. Lucu. Hahaha. Leku. Hujan salju. Turun salju. Turun salju. Mengapa turun salju? Turun salju. Turun salju. Turun salju, bahkan tanpa kalian. Tanpa segel kekaisaran. Aku tetap kaisar. Guru besar Suan. Kau bodoh. Turun dan temani mereka. Tolong lindungi aku. Aku melakukan perjalanan waktu. Apa, Raja Bodosian? Aku hampir dipenggal keponakanku sendiri. Haruskah awal yang buruk begini? Kenapa kau diam saja? Mana dia? Bajingan kecil ini tak punya hati. Paman, coba kue daging ini. Q. Paman ketiga. Aku lihat kalian makan enak sekali. Aku tidak bisa menahan diri untuk memberitahumu. Bagaimanapun juga, kue daging ini terkait dengan darah dan dagingmu sendiri. Mateoli. Dia gila. Bukan manusia. Serahkan cap kekaisaran. Kalau tidak, aku tak segan membuatmu mencoba lagi. Daging saudaramu sendiri. Mana dia? Aku tahu di mana cap kekaisaran itu. Untuk Ani Bukan Ewol Yang Bake. Jika ingin bertahan hidup, aku harus terus berpura-pura bodoh. Jangan bunuh aku. Aku tahu letak cap kekaisaran. Katakan lokasinya. Jika ku beri cap kekaisaran, bisakah kau jangan membunuhku? Cukup beritahu di mana cap kekaisaran itu. Aku janji tidak akan membunuhmu. Jangan ingkari janjimu. Ini kekayalaanku? Mengapa si bodoh ini tak lagi terlihat tolol? Cap kekaisaran, cap kekaisaran. Paduka, tiga raja, Teletuis. Lebih baik raja yang menyerahkan cap kekaisaran dan pergi ke Beiliang, pimpin sisa pasukan tiga raja, dan manfaatkan kesempatan untuk membasmi mereka. Aku berjanji. Selama kau serahkan cap kekaisaran, aku akan biarkan kau jadi raja di Beiliang. Di mana Beiliang? Apakah menyenangkan? Aku tak bisa di ibu kota sekarang. Pergi ke Beiliang juga bagus. Sejak dulu, banyak pejuang di perbatasan. Beiliang titik awal balas dendamku. Aku ingin ke Beiliang. Sepertinya aku berpikir berlebihan. Bodoh tetple bodoh. Kuberikan cap kekaisaran. Atas perintah langit. Hanjang Omor dan si Jatera. Tak heran tak ketemu meski sudah lama dicari. Ternyata ada di tanganmu. Bajingan kecil ini ambil cap kekaisaran ingin membunuhku. Kau pantas disiksa dengan siksaan terberat. Sudah kuberi cap kekaisaran. Aku pergi ke Beiliang. Paduka, tiga raja telah wafat. Raja Yan itu bodoh. Lebih baik bebaskan Raja Yan. Dapatkan kepercayaan pemerintah dan rakyat. Untuk menunjukkan kebaikan Paduka. Kasim Chow benar. Tiga raja ICU berkhianat. Mereka pantas daya kemari. Aku ulas asih, adil, dan bijaksana. Perintahkan Raja Yan. Diego Li. Daya singkin ke Beiliang. Paling. Seperti memelihara anjing. Binatang kecil. Penghinaan hari ini akan kubalas 10 kali lipat. Saat tiba di Beiliang, akan kuperlihatkan makna. Sisik emas tak bisa terkurung kolam. Bertemu angin dan awan, ia akan jadi naga. Raja Yan, mengapa tak berterima kasih pada Yang Mulia? Aku ke Beiliang. Louis Zhou, 3 hari kemudian. Kirim paman ke-6 ke Beiliang. Parenta diterima. Raja Yan, mari pergi. Aku ke Beiliang. Aku pulang. Kehilangan rakyat berarti kehilangan segalanya. Selamatkan rakyat meski kehilangan wilayah. Kelak rakyat dan wilayah akan kembali. Binatang kecil.
Cap kekaisaran ini akan kutahan. Sementara padamu, tak akan lama lagi. Aku pimpin pasukan ke selatan tangkap naga. Putri Analu mohon audiensi yang mulia. Tak ada bukti Raja Yan merencanakan pemberontakan. Mohon yang mulia berbelas kasih. Demi kelangsungan keluarga kerajaan. Sayang sekali, Nona Lu begitu cantik. Perempuan paling berbakat di Ixuan. Tapi menikah dengan Raja Bodoh Diego Li. Sekarang, aku khawatir dia akan terkubur bersama si bodoh. Yang mulia, Putri Analu. Siapa kau? Kau tidak mati. Kau ini siapa? Kenapa kau bodoh lagi? Aku putri. Meski raja belum mati, tapi dia tetap si bodoh. Mungkinkah aku harus hidup dengan si bodoh ini? Astaga. Rupanya ayahku ternyata menikahkan aku dengan istri secantik ini. Bentuk tubuhnya seksi dan berkaki jenjang. Aku sangat beruntung. Aku ingat. Istri kau isteriku. Aku mau ciuman. Istri macam apa? Kau bodoh. Putriku tak punya suami bodoh sepertimu. Ayah. Kenapa ayah di sini? Kalau aku tak datang, keluarga lu akan terkubur dengan si bodoh. Ini surat cerai. Mulai saat ini, putus semua hubungan dengan si idiot ini. Dan Jean Gambir-Horizon l'agit dans Gagna. Memisahkan pasangan. Orang tua ini tak terlihat baik. Aku Putri Yan. Kini raja dalam kesulitan. Aku takut. Diejek jika meninggalkannya. Raja yang macam apa, si bodoh ini, meski yang mulia mengampuninya. Dia Diazinkan ke Utara Belian. Kalau kau tak meninggalkannya, kau juga harus ikut dia ke Beiliang yang gersang. Beiliang APA? Kau dikirim ke Beiliang. Ya, istri, ayo ke Beiliang. Siapa mau ke Beiliang bersamamu? Putri, Banyak pria baik di dunia ini. Kenapa harus menemani? si bodoh ini mati? Dinginnya Beiliang. Aku tak tahu dosa apa Nona Lu di kehidupan lalu. Bisa nikah dengan idiot ini? Nona Lu, kau harus cerai si idiot ini sekarang. Jangan biarkan raja bodoh ini hancurkan masa depan keluarga. Jangan ragu, cerai, segera cerai. Aku ke Beiliang, masa depanku suram. Tak perlu mempermalukan orang. Kau bodoh, aku lakukan hal bijak. Ayah, maafkan anak yang tak sensia ini. Anak tak bisa merawat ayah. Jaga diri baik-baik. Raja. Aku ikutmu ke Beiliang. Istri. Ayo ke Beiliang. Kak kedua, ketiga, keempat. Jangan khawatir. Wala bukan saudaramu. Aku pasti. Kan ku balas dendam. Raja bodoh, kau saya. Kami menunggumu untuk mengantarmu. Sampang. Beraninya kau hina raja. Aha, istri. Mari pergi. Dasar bodoh, dia pandai cari muka. Sayang tak ada yang mau menjelatnya. Raja, jangan khawatir. Kita akan aman saat tiba di Beiliang. Kurasa tak semudah itu. Kau. Raja Yan, Putri, mau kemana? Beraninya kau mau apa? Tipikal Putri Yan, sangat seksi, tapi aku suka. Turuin. Kamu benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya menghina atasanmu? Tidak takut kepalamu dipenggal? Sang putri begitu baik padaku.
Mungkin inilah yang dimaksud leluhur, tentang berbagi hidup dan mati. Bersekongkol melawan atasan. Aku suka melawan atasan. Kingar Raja bodoh ini. Tak paham hubungan pria dan wanita. Putri yang masih perawan. Saudara-saudara, hari ini kita harus bekerja keras untuk melayani Putri Yan. Diam kau Beijinggan. Aku seorang mesum. Putri, mari kita mulai duluan. Ini kesempatan baik untuk Raja bodoh ini Bellator. Berani-beraninya kasar pada istriku. Kau mengcarry commission. Bodoh, berani memukulku. Tidak, kau bukan orang bodoh. Bajinda, apa yang terjadi? Mengapa kau berubah total? Putri, jangan khawatir. Aku tetap diri. Kan ku jelaskan nanti. Kau berbura-bura. Menapa banyak orang. Tapi sayangnya, meski kau tak bodoh, terus apa lagi? Hari ini ku titip rasa sang putri di hadapanmu. Luis Zhou. Sebagai komandan pasukan kekaisaran, kau diperintahkan mengawalku ke Beiliang. Jika terjadi sesuatu, kau tak bisa lari dari tanggung jawab. Siapa yang bisa buktikan? Ada hubunganku dengan kecelakaan itu? Ini jelas nasib sialmu. Bertemu perampok. Apa hubungannya denganku? Kurang ajar. Kenapa masih diam saja? Lakukan. Bunuh Raja bodoh ini. Untuk sang putri, akan kumainkan belan-belan. Tiga raja telah tewas. Rosa dan Amanda siap mengabdi pada Raja Yan. Bangunlah. Ya. Budak tirani, kau membantu tiran. Fan menghina Raja Yan. Kau akan dibina tanpa ampun. Sisa 3 Raja Rosa dan Amanda. Paduka, akhirnya kutunggu. Buronan seluruh negeri. Tidak. Ini jebakan. Kita terjebak. Ya, permainan hari ini. Kusiapkan untuk kalian. Kalian dikepung. 3,000 pasukan berkudaku. Tak mungkin lolos. Raja, lindungi putri dan pergi duluan. Kami menyusul. Tak satu pun boleh pergi hari ini. Penuh, lepaskan. Ada sesuatu. Sayangnya, hanya ada 2 orang. Ayo pergi. Ray, mohon pergilah. Bahkan jika aku mati, aku akan berjuang untukmu. Di kemasku. Tidak ada jalan keluar. Aku tidak akan pergi. Ray, hidup kami tak berharga. Tapi kau adalah satu-satunya harapan gulingkan tirani. Jangan mati di sini. Cepat pergi. Ray, mohon pergilah. Abaikan kami. Selama kau hidup, masih ada harapan. Harrison Minilam, sayang kau tak punya harapan. Tak ada yang boleh pergi hari ini. Semua akan mati. Mari. Kurasa kau mencari kematian. Di mana pasukan malam maut? Luis Zhou. Hari ini akan kutunjukkan apa itu teknologi modern dan serangan reduksi dimensi. Lepaskan penal. Lepaskan penal. Ini monster gamenya, so brave. Ini King-nya kah? Mungkin King tersembunyi ga? Kompetisi Anda sejauh ini? You adalah Dark Knight Death Soldier. 3 King siap. Sudah lama saya menantikan Anda. Anda tidak menipu. Apakah saya kelihatan seperti tipuan? Karena Anda tidak bodoh. Kenapa antar dikasih dia? Segel kekaisaran kepada tiran? Saya ingin membalas 3 bersaudara saya. Apakah Anda ingin memberikannya? Apa yang ingin kami lakukan? Dalam 3 hari saya akan tiba di Beiliang. Tiran itu harus mengirim seseorang untuk membunuh saya dalam perjalanan. Ciptakan hal-hal ini dalam gambar.
Secepat mungkin. By then, Saya ingin menjadi seperti mantis yang membendung cicada. Tanpa memperhatikan Oriole di belakangnya dia. King Yan adalah seorang pria bakat dan strategi besar. Dia pasti akan membalas 3 raja. Dan akan menggulingkan tiran di masa depan. The Dark Knight Soldier will be the sharpest sword. Di tangan King Yan, kemanapun pedang berada, akan dipotong. Semua hambatan. Menenangkan. Abaikan kedua monster ini. 3.000 pengendara kami. Meskipun semua orang mengirimkannya, kami tak tenggelamkan. Ayo, pikirkan menipu. Apa yang 1000 pengendara? Luis Zhou, Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda. my wolf warriors. Haha, Diego Lee. Tampaknya kecepatan Anda belum sepenuhnya sembuh. Kepercayaan 3 anjing besi ini ajaib. Anda ingin menghancurkan pengendara besi 3,000 saya. Anda sungguh bermimpi. Ya, lain kali jangan ragu dan buang air celana Anda. Wolf warriors Malay Mo temper. Apa? Dayanya sangat kuat. Berhenti berlutut. GK terima, Diego Lee. Anda adalah penipu. Bagaimana Anda memiliki begitu banyak trik? Saya tidak yakin. Pemenang ambil semuanya. Luis Zhou, and a membantu penyelaginan. Anda membantu Mateo Lee anak kecil itu. Untuk kill my 3 brothers. Saya akan membuat Anda membayar dengan darah hari ini. You not kill me. Saya komandan penjaga kekaisaran. Dan kepercayaan terhormat yang terhormat. Jika Anda membunuh saya, kepentingan Anda tidak akan membiarkan Anda pergi. Hal yang tepat. Saya juga ingin bertransaksi dengan anak haram. Raja, gimana sih? Kenapa sekarang Anda menjadi sangat andal? Saya jadi menakjubkan. APA bagus? Lumayanlah. Anda telah mengubah banyak. Saya tidak mengenal Anda lagi. Tidak peduli jika Anda tidak tahu saya. Nanti saya beri tahu Anda sedikit. Raja, Tentera Cavalry 3000, telediperbaiki sepenanya. Baiklah, mari Anda mengunjungi Beiliang. Ya, Raja benar-benar memang dan memiliki senjata yang hebat. Mungkin kesukaan saya adalah yang tepat. Yang terkasih, terjadi sesuatu yang buruk. General Luis Zhou, penjaga kekaisaran 3,000 yang dipimpin oleh Marizo Umum. Dikemas 7 Unya tanpa kema. APA. Total Annihilation. Kemana paman ke-6? Mati atau tidak? King Yan aman dan aman. Ini akan segera tiba di Beiliang. Sampah. Luis Zhou adalah potongan sampah. Saya berikan 3,000 penjaga kekaisaran. Tidak bisa bahkan menangani tipuan. Tidak bisa pakai babi. Maafkan Anda, tenang. Luis Zhou adalah pejuang peringkat ke-9. Raja ke-6 adalah orang bodoh. Bagaimana cara membunuh Luis Zhou? Kurasa dia mendapat bantuan. Dari sisa-sisa 3 raja. Yang mulia, Gubernur Beiliang Antonio Wei mengumpulkan pasukan setia, dan merekrut banyak pelayan. Sudah lama dia berniat menjadi Raja Beiliang. Kini Raja Yan juga tiba di Beiliang. Yang mulia, duduklah dan lihat pertarungan harimau. Mereka bukanlah harimau. Mereka anjing. Aku hanya akan melempar tulang. Mereka akan saling menggigit. Haha. Aku ingin melihat anjing mana yang lebih kuat. Semuanya, saya menerima pesan. Raja Yan Diego Lee akan segera tiba di Beiliang. Kalian adalah tamu termulia. Katakan. Apa yang harus kulakukan? Raja Yan adalah orang bodoh yang memakan daging keluarganya sendiri. Orang bodoh, berani-beraninya datang ke Beiliang. Ini keinginan untuk mati. Tak ada ruang untuk 2 harimau di Izatu Gunung. Kabarnya 3 raja tewas di ibu kota. Raja Yan harus menyusul mereka. Meski Raja Yan bodoh, tapi dia tetap seorang raja. Tanganmu harus bersih. Jangan khawatir, Tuan, membunuh raja bodoh itu mudah. Ini sederhana. Kali ini, bukan kita yang ingin membunuhnya. Tapi Tuhan yang ingin dia mati. Raja, kau baik-baik saja? Aku baik. Pasti Mateo Lee. Yang mengutukku. Di belakangku.
Sayang, kau begitu cantik. Raja, mengapa kau masih bohong padaku? Ana, apa yang kau bicarakan? Kau putriku, mana mungkin aku Kita sudah menikah 10 tahun. Kukira aku mengenal raja. Tapi kau terus berbohong. Kau berlaku seperti orang asing. Jika tahu akan seperti ini, aku pasti sudah cerai darimu. Ana, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Dulu aku benar-benar bodoh. Aku tersadar setelah dibunuh. Dengan paring di istana. Diego Lee, kau masih membohongiku? Ana. Aku, Diego Lee, bersumpah. Sungguh tak ingin kubohongi kau. Ana. Pikirkan baik-baik. Jika kubohongi kau. Mengapa tubuhmu tak kuat kali? Diego Lee, sampai sekarang, kau masih bicara omong kosong. Ana, pikirkan baik-baik. Aku tak perlu bohongi kau. Ana, percayalah padaku. Percayalah. Setuju, kumohon. Baik. Baiklah. Aku percaya, tak apa kan? Ray, kumohon. Mengapa kau bicara keras-keras? Ana, sudah 10 tahun kita menikah. Tapi kita tak pernah. APA kata mertadi? Lalu sekarang, kau mau ganti rugi? Apa katamu? APA. Ganti rugi. Ray, ganti rugi apa yang kau mau? Haha, tentu saja. Ada apa? Ini adalah kota Beiliang. Kekacauan dimulai. Awal semesta. Klan Naga muncul dari pegunungan dan sungai. Raja, apa yang sedang kau lakukan? Jangan khawatir, ada program gratis di sini. Mari kita lihat. Yang Mulia sedang buru-buru menjalankan perintah. Aduh. Wah. Antonio Wei, Gubernur Beiliang. Aku akan menghadap Raja Yan. Saya tersanjung Tuan Ray. Mau datang menemui saya secara langsung. Apa maksud Tuan? Kau ingin membunuhku? Bukankah kau bilang ini Raja Yan? Apa Diego Lee itu bodoh? Kenapa penampilannya berbeda? Tapi bodoh atau tidak bukan masalah. Karena sekarang kau sudah mati. Wah, Raja Yan, kau salah paham. Bagaimana mungkin aku membunuh Raja Yan? Ini hanya konferensi tahunan Dewa Sungai Beiliang. Raja Yan terpilih sebagai persembahan untuk Dewa Sungai. C'est lama. Persembahan? Tuan Wei ingin aku terjun ke sungai? Untuk mempersembahkan ke Dewa Sungai? Beraninya kau membiarkan Raja Yan jadi persembahan. Raja Yan, kau salah paham. Bukan sekedar terjun ke sungai. Dewa Sungai meminta Raja Yan untuk pergi ke Istana Naga di Dasar Sungai. Raja Yan takkan menolak. Membantu Dewa Sungai, bukan? Bagaimana jika aku menolak? Kerja bagus. Antonio Wei. Kau rencana bunuhku atas nama Dewa Sungai? Ah, Raja Yan. Konferensi tahunan Dewa Sungai. Sudah jadi tradisi Beiliang bertahun-tahun. Siapapun orangnya, asal terpilih jadi persembahan, akan senang ke Istana Naga. Un truc doit quand tu avec. Dan panen melimpah tahun depan. Harga diriku, Raja Yan bisa abaikan. Tapi harga diri Dewa Sungai. Raja Yan, saya khawatir kau harus lakukan. Begitulah adanya. Sepertinya aku sangat beruntung. Baru tiba di Beiliang, Langas terpilih jadi persembahan. Tapi ada urusan penting harus kuselesaikan. Aku tak pantas untuk ritual ini. Tolong Tuan Wei ganti dengan orang lain. Raja, maafkan hamba. Keputusan persembahan sudah final. Tak mungkin mengganti orangnya. Mohon Raja yang segera persembahkan ke Dewa Sungai. Agar Dewa Sungai tidak marah. Apa itu ritual Dewa Sungai? Jelas ini kebohongan. Raja adalah pewaris tahta. Bagaimana dia bisa mempersembahkan korban ke Dewa Sungai? Siapapun yang berani meminta Raja yang mempersembahkan korban ke Dewa Sungai harus melewati ujian kami terlebih dahulu. HM, beraninya perempuan-perempuan ini meragukan Dewa Sungai? Mari berdoa memohon kehadiran Dewa Sungai. Ah, jadi. Mungkinkah ini? Dewa Sungai benar-benar ada. Dewa Sungai muncul. Cepatlah bersujud. Dewa Sungai muncul. Raja Yan, tahun depan hari ini akan jadi hari kematian. Dewa Sungai membuktikan.
pengorbanan Raja Yan. Beiliang akan dapat cuaca baik panen melimpah 3 tahun. Raja Yan harus segera persembahkan korban ke Dewa Sungai. Saudara-saudara, kini kami undang Raja Yan Antuk. Mempersembahkan korban ke Dewa Sungai. Atas kebaikan rakyat Beiliang. Bukankah ini cuma menyembah Dewa Sungai di Istana Naga? Aku lakukan ini. Baik. Diego Lee, kau gila? Ini bukan persembahan untuk Dewa Sungai. Ini jelas memintamu mati. Omong kosong. Doakan rakyat Beiliang. Aku juga bisa melihat Dewa Sungai. Ini berkah bagiku. Bisa mengalami hal sebaik ini. Mana mungkin ini misai bunuh diri? Tidak, aku tak akan terima ini. Gunakan otakmu dan pikir baik-baik. Ada hal sebaik ini, bagaimana bisa jadi giliranmu? Tentu karena aku beruntung. Tuan Wei, benar bukan? Hahaha, Raja diberkahi rezeki besar. Dan même ami qui a dit l'an. 100 000 rakia Beiliang pu. Mereka juga akan berterima kasih pada Raja. Hanya Raja bodoh. Aku hanya perlu trik kecil. Untuk membuatmu jadi makanan ikan di dasar sungai. Diego Lee. Kau datang ke Beiliang hanya untuk mati? Sayangku, jangan marah. Aku punya rencana. Guru, apa kau yakin dua sungai ada di Istana Naga Dasar Sungai? Tentu saja. Ilmu tauku sangat mendalam. Mungkin aku masih bohongi kau? Jika Raja tak berani melompat, aku bisa bantu kau. Lompat. Bagaimana mungkin aku tak melompat? Aku hanya... Raja, kau hampir melompat. Di depan seluruh kota. Kau takkan menyesal sekarang, bukan? Bagaimana mungkin aku menyesal? Aku baru ingat sesuatu. Menyembah Dewa Sungai. Ini hal yang sangat penting. Aku datang dari ibu kota. Lelah, terburu-buru mempersembahkan korban. Ini mungkin pengginan bagi dua sungai. Banyak bicara, kau masih tak mau mati. Sayangnya, hidup atau matimu bukan hak. Raja Yan. Halspe, Dewa Sungai tak akan peduli. Waktu yang tepat telah tiba, karena Raja tak mau kooperatif. Aku akan membantumu. Engkau. Menyembah Dewa Sungai. Bagaimana bisa disebut hal sepele jika Dewa Sungai marah? Bagaimana aku pantas menjadi pemimpin ratusan ribu warga Beiliang? Tolong beritahu Dewa Sungai. Katakan saja aku bersedia berkorban. Tapi untuk menunjukkan kesangguan. Aku harus mandi dan bakar dupa selama 3 hari. 3 hari kemudian, aku akan datang menyembah Dewa Sungai. Aduh, Raja Yan, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bukankah ucapanku sudah jelas? Tolong minta guru untuk melaporkan ke Dewa Sungai. Raja Yan, Jangan Buak Ezalan, lepaskan ak biarkan guru pergi. Mengapa berkata begitu, Tuan? Aku baru menyuruh guru ke Istana Naga di dasar sungai, untuk melapor ke Dewa Sungai. Mana kesalahannya? Tuan, selamatkan aku tak mau mati, Tuan. Guru, kau punya kekuatan tak terbatas. Bagaimana mungkin kau mati? Sudah semakin malam. Guru, tolong pergi dan pulang lebih awal. Guru Ku. Jangan khawatir, Tuan. Guru sedang bercanda dengan kalian. Guru, berhenti berpura-pura. Pergi ke Istana Naga dan laporkan ke Dewa Sungai. Wah, Raja Yan, kau memang ahli dalam hal itu. Tuan Wei, kara apa yang kau lakukan? Aku baru minta guru pergi ke Istana Naga. Untuk melapor ke Dewa Sungai. Lagi pula, guru punya kekuatan tak terbatas. Apa masalahnya? Tahu Tuan Wei dan guru sebelumnya pergi bersama ke Istana Naga. Tuan Wei, kenapa panik? Aku panik, cuma terpeleset sedikit. Tuan Wei, jangan takut. Guru ini sudah lama tidak muncul. Hei, Tuan Wei, tolong turun. Dan carry guru. Tuan Wei, kalau tak mau pergi, jangan. Kenapa melakukan ini? Naga perkasa tak bisa kalahkan ular lokal. Aku kalah di ronde ini. Kita akan bertemu lagi nanti. Naga perkasa tak bisa kalahkan ular lokal. Ucapan bagus. Sayangnya, aku sebenarnya naga perkasa. Tapi kau bukan penguasa lokal. Paling banter kau cuma bajingan. Ternyata pangeran sudah siap dari awal. Kau buat aku khawatir percuma lama-lama. Jangan khawatir, Putri. Sudah kubilangkan, aku punya rencana. Hei, ngomong-ngomong. TAPI Antonio Wei berkar kuat di sini. Aku khawatir setelah ini. Tak masalah. Musuh datang, kita hadang. Air datang, kita tahan dengan tanah. Apa aku takut dia, seorang gubernur provinsi biasa? Ayo ke kota. Ini keterlaluan. Guru brengsek. Aku dipermalukan habis-habisan. Kalian berdua harus cari solusi. Kali ini, Raja Bodoh ini harus dibunuh. Tuan Tenenglah, aku punya rencana. Raja Bodoh ini pasti tak akan bisa melangkah di Beiliang. Apa yang bisa kau lakukan? Bicaralah. Uang bisa membuat dunia berputar.
Maka biarkan raja bodoh ini. Lihat betapa hebatnya aku. Paduka, ini rumah Paduka. Bagaimana? Lumayan kan? Bajingan, ini istana yang Beiliang siapkan untuk raja kita. Layak hunikah ini? Paduka tidak tahu. Beiliang miskin. Rakyatnya menderita. Kami bisa sediakan rumah seperti ini. Sudah kukerahkan semua kemampuan. Lagi-lagi. Aku benar-benar tak berdaya. Para pedagang Beiliang ini sangat menjijikkan dan licik. Mereka jual produk ke kita dengan harga 10 kali lipat. 10 kali lipat? Ini penipuan keterlaluan. Raja Yan, hari ini akan kuperlihatkan. Artinya uang meruntuhkan pahlawan. Uang bisa menyuruh iblis bekerja. Kau mau main permainan orang kaya, adu kekayaan denganku? Baiklah, kalau mau kasih uang, tentu ku terima dengan senyum. Beiliang jauh, jadi, harga tinggi masih wajar. 10 kali ya 10 kali. Jubilee. Paduka, ini harga 10 kali lipat. Di ibu kota pun tak seburuk ini. Baiklah, Beiliang diperlukan. aku punya uang. Apa yang terjadi? Bodoh sekalipun raja ini. Takkan sebodoh itu. Jangan-jangan raja bodoh, ini benar kaya? Haha, raja benar-benar kaya. Betul, bahkan bulu kakiku yang tercabut, lebih tebal dari pahamu. Apa artinya uang receh ini? Tak usah bilang 10 kali. 20 kali pun. Akan kubeli juga. Tuan, bisakah berhenti pamer? Itu harga 10 kali lipat. Kita akan bangkrut. Pamer apanya? Cuma uang, mau berapapun ada. Beri kabar ke orang-orang bahwa aku punya uang. Aku mau bayar 10 kali harga untuk produk Beiliang. Anggap saja ini kontribusiku. Untuk rakyat Beiliang. Raja bijaksana dan perkasa. Anggap uang seperti sampah. Atas nama rakyat Beiliang, kami berterima kasih. Rupanya rencanaku berhasil total. Raja bodoh ini terjebak. Harus kusebar ke semua orang. Mungkin dapat untung lebih. Haya, Tuan. Tuan terjebak perangkap Antonio Wei. Harga 10 kali lipat. Kita akan bangkrut. Tentu aku tahu rencana jahat Antonio Wei. Kebangkrutan mustahil. Aku akan mengeruk untung. Kabar baik, Tuan. Kabar baik. Si bodoh itu terjebak? Ya, saya Joskian. Yang setara 2 orang. Raja bodoh, ITU sudah setuju. Beli produk Beiliang. Dengan harga 10 kali. APA, si bodoh itu setuju? Raja bodoh ini benar-benar gila. Bukankah lebih baik jika dia gila? Aku sudah mendengar tentang itu. Si bodoh ini ada di Beijing. Dia bahkan tidak tahu. Ni les Perakato Emma. Tapi gila atau tidaknya. Selama dia menyerahkan di gerbang, aku takkan melepaskannya. Sampaikan pesan ini. Semua barang yang diinginkan si bodoh akan dijual 10 kali lipat harga. Aku hanya ingin tahu berapa banyak uangnya. Tuan, Bagaimana jika si idiot ini tidak bisa mendapatkan uang? Membunuh harus bayar dengan nyawa. Hutang harus dilunasi. Di Beiliang. Tak ada yang berani hutang padaku. Raja. Raja, sesuai permintaan Anda. Kami beli barang di Beiliang. Semua dijual 10x lipat harganya. Semua surat hutang. Atas namanya tertulis. Hanya 1 surat hutang. Taruh di sini. Raja, Aku benar-benar tak mengerti. apa yang kau pikirkan? Banyak surat hutang. Dan banyak yang hampir jatuh tempo. Bagaimana kita kembalikan uangnya? Mengembalikan uang? Kapan aku bilang akan mengembalikan? Raja, kau tak mengembalikan uang. Masih mau kabur dari hutang? Aku yang pinjam uang sendiri. Kenapa harus mengembalikan? Mungkinkah kebijaksanaan pangeran sebelumnya palsu? Sekarang jadi bodoh lagi. Uang sebanyak ini, rakyat akan hancurkan istana. Putri, jangan marah. Aku hanya bercanda. Putri, mengapa tidak bertaruh dengan... Jika seseorang mengembalikan uangku, kau malam ini. Tuan, sampai sekarang, kau tetap tidak jujur. Siapa bilang aku tidak serius? Mungkinkah Putri takut bertaruh dengan... Jika seseorang benar-benar membayarmu, aku... Kembalikan uang. Kembalikan uang hasil keringatku. Kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Cepat kembalikan uang. Wajar membayar utang. Diego Lee, kau memberikan uang yang kami dapat dengan susah payah. Kaisar bersalah atas kejahatan yang sama dengan rakyat jelata. Jangan kira kau raja, kami tak bisa berbuat apa.
Jika tidak bayar hari ini, kami hancurkan istana ini. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Lihat, aku bilang, seseorang akan datang mengembalikannya. Bukankah ini datang? Minggir dari jalan. Tuan, tolonglah. Apa yang kau lakukan? Orang berani dan pembangkang. Berani-beraninya menyerang istana? Masih punya hukum? Bukan berani tapi. Lihat, Raja tak bayar utang. Sungguh tak ada pilihan. Selain lakukan ini, kuharap kau bisa putuskan untukku. Tuan, putuskan untukku. Tuan, putuskan untukku. Raja, sudah seharusnya membayar utang. Raja berutang banyak pada pedagang. Takutnya tak bisa bantu Raja. Antonio Le, jangan kira aku tak tahu. Orang-orang ini bersekutu denganmu. Putri, aku merasa terzalimi. Jika Putri tak butuh lagi kujaga, maka tak kupedulikan. Membunuh harus bayar dengan nyawa. Utang harus dibayar. Diego Lee, kembalikan uang. Siapa berani ambil uang jeripayahku, akan kutuntut nyawanya. Kembalikan uang, kembalikan uang. Minggir dari jalan. Aku di sini. Siapa berani memberontak? Raja sudah pikir matang dan akan bayar. Kau siap bayar kami? Bisa kuberitahu. Uang semua orang. Jangan sampai kehilangan sepeser pun. Siapa bilang aku tak akan mengembalikan? Ini cuma karena kalian yang bayar aku. Daripada mengembalikan uangmu. Apa logikanya ini? Raja, comment GRGAQ? Namamu tertulis, hitam di atas putih di surat utang ini. Beberapa surat utang tak ada artinya. Biar ku beritahu kenyataannya, 99% bahan makanan di kota Beiliang ada di tanganku. Persediaan makanan di Beiliang cukup untuk 3 hari saja. Apa? 3 hari? 3 hari. Kobeli semu à Makanan di Belian, sympa. Kenapa kau jual semu à Makanan? Tuan, siapa sangka? Raja bodoh, ini beli semuanya. Dasar idiot. Begitulah keadaannya. Raja memang cerdik, seperti yang diharapkan dari guru kami. Mereka ambil semua makanan kota. Lalu kita makan apa? Kita bisa hidup tanpa harta. Tapi tanpa makanan. Kita semua akan mati kelaparan. Benar, benar. Sekarang urat nadi Beiliang dipegang Raja Yan. Jika Raja beri makanan, kita bisa makan. Jika Raja tak beri, kita tak punya makanan. Ini kerangkena Raja? Tapi sejak kapan ini dimulai? Aku tak temukan apa-apa. Pantas saja Raja begitu yakin menang, sampai nekat, taruhan denganku. Tapi taruhan ini terlalu memalukan. Putri, jangan lupa syarat yang kau janji. Aku baik hati dan takut kau mati kelaparan. Aku akan jual makanan dengan harga murah. Bagaimana harga 100 kali lipat? APA? 100 kali lipat? Ini bukan diskon? Lalu menurutmu sedang apa aku lakukan? Raja, Arga Seratus kali ini, Rakia 5 du tak mampu membayar. Kau yang putuskan. Baginda, kami mohon ampunan dan maaf. Ampunilah kami. Mohon maafkan kami. Lebih murah. Kalau tak bisa bayar, ya jangan beli. Aku tak paksa kau jual ini. Tapi melihat kalian menyedihkan. Aku kasih keringanan. Untuk 100 orang pertama yang datang beli makanan ini. Harganya diskon. Aku ada uang. Aku ada uang. Aku beli. Aku beli. Ngapain masih diam di sana? Ambil uang. Aku beli, ada uang. Aku ada uang. Putri, sudah siap? Aku tak sabar. Baginda, haruskah aku ganti baju ini? Tentu kau harus terima kerugian ini. Putri, mau kabur dari utang? Siapa yang mau kabur dari utang? Ganti saja. Baginda, aku sudah ganti. Baginda, jangan terus melihatku begini. Putri. Kau tahu ini tindak kejahatan? Kejahatan? Kejahatan apa yang kulakukan? Dewi kecil, kau bikin hatiku terbakar. Dengan pakaian semprovokatif ini, bukankah itu kejahatan? Lihat bagaimana aku taklukkan iblis dan monster malam ini.
APA 2, Anjing ITU Berkeley, Antonio Wei, dan Diego Lee. Yang mulia, mereka sudah mulai menggigit. Sepertinya sebentar lagi, akan ada kabar baik. Yang mulia, laporan rahasia dari perbatasan utara. Apa? Bukankah dua anjing itu bertarung? Paduka, mereka memang sedang bertarung. Tapi Antonio Wei sama sekali bukan lawan. Guru Zhang, salah satu dari 3 bawahan Antonio Wei, atas nama Dewa Sungai, dia meminta Raja Yan bunuh diri dengan melompat ke sungai. Akibatnya, dia ditenggelamkan hidup-hidup oleh Raja Yan. Jose Qian menyusun komplotan melawan Raja Yan dengan jebakan uang. Tapi Raja Yan memenangkan puluhan juta. Kerugiannya sangat besar. Antonio Wei ini sampah. Sudah bertahun-tahun kudidik sia-sia. Sampaikan pesan. Jika tak bisa membunuh si bodoh Diego Lee ini, aku yang akan membunuhnya. Baik, Paduka. Sia-sia sekali. Jebakan uang macam apa ini? Uangku habis semua. Tuan, siapa sangka Raja bodoh ini bisa membeli semua bahan makanan? Aku tak bisa terus bermusuhan dengan si bodoh ini. Kuputuskan menggunakan kekuasaanku untuk membunuhnya. C'est Gérabéry, t'as eu Macandan, pas eu qu'en cavalerie Liardara. Kali ini, Diego Lee harus dihancurkan. Baik, Tuan. Kami dukung Macan, tapi menghubungi pasukan kavaleri liar utara, berarti pengkhianatan. Selama Diego Lee bisa dibunuh, akan kulakukan apapun yang diperlukan. Tembakan bagus. Sayang pria tangguh ini mengakui anjing sebagai majikannya. Apa katamu? Maksudku pria tangguh ini menganggap anjing sebagai tuannya. Sangat disayangkan. Raja Yan, Anda bersalah menyerang kamp militer. Bahkan jika kubunuh kau di tempat, istana tak bisa berbuat apa. Seseorang. Bagus, Raja. Kau terjebak dalam perangkap. Kamp militer. Pantaskah kau disebut prajurit? Kupikir pasukan Beiliang bahkan tidak bisa mengalahkan pasukan wanita milikku. Mereka hanya sekumpulan sampah. Raja Yan, kau terlalu sombong. Kau menghina pasukan Beiliangku. Kubuat kau bayar dengan nayabamu. Aku hanya bicara jujur. Jika kau tak percaya, aku beri kau kesempatan. Jika kau bisa kalahkan Rosa, hari ini, aku siap melayani. Pasukan wanita, kau terlalu percaya diri. Katakan, siapa yang kau tantang? Terlalu lemah, Bray. Serbu bersama. IOB ramai-ramai. Omong kosong apa lagi ini? Paduka, pasukan Beiliang pemberani dan ahli bertarung. Sifat apapun Rosa, tak bisa lawan banyak orang. Mulan, bersikaplah baik. Jangan lukai nyawa mereka. Kenapa masih diam saja? Semua sudah dipukul di depan pintu. Ayo, jangan nodai martabat pasukan Beiliang. Senjata APA ini? Hati-hati. 10 lawan 1. Tak bisa menang? Ayo serbu. Bunuh. Bangun semua. Sekarang giliranmu. Kurang ajar. Raja, tugas selesai. Ada APA dengan pasukan Beiliang? Selama kau pegang senjataku, jangan bicara 1 lawan 10, bahkan 1 lawan 100. Hanya satu kata, menang. Aku kalah. Bunuh aku. Kau cari mati. Kau ini prajurit, harusnya gugur di medan perang, bukan di perintah anjing bodoh. Raja. Kawan Anger Berkelo. Alunan pipa menggugah untuk minum. Jangan tertawakan mabukku di medan perang. Berapa orang kembali dari perang dulu? Awalnya kukira, kau pria terkemuka Beiliang. Tak kesangka kau juga penjahat. Membunuhmu akan najiskan tanganku. Kita pergi. Raja, tolong tetap di sini. Aku bingung. Raja bijaksana dan perkasa. Huan Wu, mulai hari ini, siap mengabdi kepada Raja. Tolong terima aku, Raja. Masih belum terlambat untuk mundur sekarang. Aku terima kau. Setelah meningkirkan Antonio Wei, angkat diri sebagai gubernur Beiliang. Terima kasih, Raja. Antonio Wei sudah gila. Untuk membunuhmu, dia bukan cuma hubungi harimau. Tapi juga bersekutu dengan kavaleri liar utara. Semua demi membunuhmu. Harimau. Raja,
Harimau. Dia pemimpin bandit terbesar di Beiliang. Kabarnya punya 100.000 pasukan. Kavaleri liar utara bisa kalahkan 10 musuh dengan 1 prajurit. Itamba pasukan Beiliang, Antonio Wei. Sudah menunjukkan semua kartu. Ternyata Antonio Wei masih punya banyak trik. Tapi kali ini aku akan hadapi semuanya. Diego Lee, Antonio Wei mengundangmu ke jamuan di kediaman gubernur. Ini jelas perjamuan Hongmen. Bukankah jelas kau akan mati? Ada apa dengan perjamuan Hongmen? Raja sudah siapkan rencana sempurna. Aku nekat hadiri jamuan ini. Aku benar-benar terkesan. Aku berutang ini dari kehidupan lalu. Raja sudah datang. Istana sederhana ini jadi mulia. Tuan Wei mengundangku. Mana mungkin aku tidak datang? Raja. Silakan masuk. Tuan Wei. Ini bukan perjamuan Hongmen, kan? Apa yang terjadi? Apa si bodoh ini tahu? Akan kuserang hari ini? Seharusnya mustahil. Kalau si bodoh ini tahu. Kenapa dia datang sendiri? Hahaha, Raja sedang bercanda. Apa itu perjamuan Hongmen? Itu omong kosong. Sebelumnya, meski ada sedikit salah paham dengan Raja, semua itu sudah berlalu. Aku undang Raja hari ini. Hanya untuk minta maaf. Minta maaf. Tapi Tuan Wei, memperbaiki kesalahan butuh sikap yang benar. Setelah itu, sujud 3 kali kepada Shok, Raja Yan, bagaimana kau biarkan Tuan sujud di hadapanmu? Tuan. Sang guru berkata, apa yang dikatakan anjing itu? Tuan Wei and Jingmu bandel. Akan kuajarimu pelajaran. Tak kau peduli? WKWKWK aku tak. Mengapa harus kupedulikan? Bagus. Raja. Wah, Raja. Sudah semakin malam. Raja, silakan masuk. Diego Lee, akan kusabar denganmu sebentar. Saat masuk ke kediaman gubernur, kutunjukkan arti sebenarnya. Tak bisa kabur. Raja, silakan masuk. Tuan Wei, kerasa kau lupa sesuatu sebelum masuk melalui pintu. Kau belum sujud 3 kali padaku. Raja, ada nasihat untukmu. Jangan terlalu muda dan agresif. Bagaimana jadi raja jika tak muda dan agresif? Antonio Wei, kukatakan terakhir kali. Sekarang sujudlah 3 kali pada. Bisa juga kau pertimbangkan. Menerima permintaan maafmu. Atau kita berpisah saja. Sial, jika kita tak tipu Diego Lee datang hari ini. Khawatir tak ada kesempatan lagi nanti. WK. Bukankah hanya 3 sujud? Akan kulakukan. Tuan. Tuan Wei. Apa yang kau lakukan? Aku hanya bercanda. Kenapa kau anggap serius? Raja sudah bisa masuk, bukan? Tentu saja bisa. Raja, silakan masuk. Diego Lee, ce bantard la Gicomati. Tuan Wei, maksudnya apa? Diego Lee, kau benar-benar bodoh. Kau pikir sungguhan aku akan minta maaf? Ku beritahu sekarang, itu hanya taktikku untuk mengulur waktu. Sudah lama aku bersiap. Hari ini ku bunuh kau. Setelah mengatakan semua ini, bukankah ini cuma permainan berbahaya? Antonio Wei, kau kalah ya? Zaman sekarang ini zaman APA? Masih pakai trik usang seperti ini? Wah. Apa yang kuno? Asal caranya masih bekerja. Diego Lee, kuliah? Peti mati ini dipersiapkan khusus untukmu. Hahaha. Bajinda, hati-hati. Kau adalah Raja Yan dari Xuan. Hari ini akan kuminum dagingmu sebagai teman minum. Begitulah sifat Raja Yan dari Xuan. Jika kau mau jadi budakku, mungkin jika aku senang bisa memberimu kesempatan hidup. Langit kuning harus bangkit, bersamaan dengan tahun Jiazi. Membunuh naga pertanda baik. Diego Lee, hari ini kau akan mati. Diego Lee, sudah kuperingatkan berkali-kali. Kubilang jangan datang, kau tetap datang juga. Sekelilingku penuh musuh, tak bisa kabur meski ingin. Kau suruh bagaimana? Kepang. Putri, kau salah sangka. Mereka tak mengepungku, kitalah yang mengepung. Wah. Ku dengar Raja Yan, Diego Lee itu bodoh. Emas dan perak pun tak bisa bedakan. Dulu tak percaya. Sekarang baru yakin. Ternyata ada orang segoblok ini di dunia. Antonio Wei, sudah 10 tahun jadi gubernur provinsi percuma. Orang bodoh begini pun tak bisa kalahkan. Ternyata Raja Yan termasyhur. Azalnia Kuma Orantolol. Tapi tak apa. Cukup jadi budak lelakiku. Bodo sedikit tak masalah. Macan, berhenti bicara omong kosong. Aku tidak mengundangmu menonton pertunjukan.
Tak perlu bicara panjang lebar, asal uangnya cukup. Di Beiliang, tak ada yang bisa yang lolos dari tanganku. Kampakku sudah haus darah. Sudah kukatakan. Bukan kita yang Turkpeng, tapi kau. Tigre, aku sudah dengar tentangmu. Kau pemimpin perampok Beiliang. Aku kasih kesempatan untuk memperbaiki kelakuan. Asal kau tunduk padaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Ampuni nyawaku? Hahaha, bodoh ya tetap bodoh. Aku malas ngomong kosong sama kamu. Kubunuh kau. Aku juga hargai status sang putri. Ada 2 pengawal perempuan. Cocok buat hiburan para saudara. Kau tak tahu malu. Aku memang tak tahu malu. Nonik manis, marahin aku lagi dong. Makin dimarahin, makuin aku semangat. Bahkan mati pun tak mau dihina oleh binatang ini. Saudara-saudara, ngapain masih diam? Bunuh si bodoh ini. Tangkap, sang putri cantik itu. Aku duluan. Antri satu-satu. Berani-beraninya kau menghina putriku. Kau cari mati. Sekarang aku ubah keputusan. Tak cuma mau kau mati saja. Aku juga mau. Kau lihat aku main dengan istrimu. Ngapain masih diam di situ? Bawa kemari si cantik ini. Diego Lee. Sudah kusiapkan untuk. Saat ini ada ribuan pasukan. Hari ini bukan cuma koyong mati. 3 putri ini juga harus tewas. Inilah akibat melawanku. Sepertinya kalian tak paham. Saat diajak bicara baik-baik. Kalau begitu, akan kutunjukkan arti dari ribuan pasukan. Tak ada artinya di hadapanku. Bangsa, kau pasang senjata tersembunyi. Sanjata apa ini? Kekuatannya dahsyat. Tigre. Kau masih belum sadar situasinya? Baik, hari ini akan kuajarimu. WKWKWK, saudara, aku belum mati. Ah, Diego Lee, senjata rahasiamu gagal. Tigre. Ngapain kau masih di sini? Bunudia. Hampir saja kau tipu aku, bajingan kecil. Kukira senjatamu sangat hebat. Ternyata macan kertas belaka. Ngapain masih diam di situ? Ayo. Raja, kita harus apa sekarang? Tenang, biarkan peluru itu terbentang dulu. Apa yang terjadi? Aku lihat dengan jelas. Dia tidak melakukan apa-apa. Bagaimana bisa membunuh seseorang? Pasti ini ilmu sihir. Antonio Wei, bajingan, kau mau membunuhku? Mustahil. Laki-laki sejati tak bicara omong kosong. Tak ada hantu di dunia ini. Takada ilmu sihir. Ini jelas senjata tersembunyi. Ya, hampir kau tipu aku seperti orang bodoh. Diego Lee, kurasa senjata rahasiamu takkan abadi. Oh ya? Lalu sekarang bagaimana? Kepala. Apa kepalaku tak beres? Apa ini? Apa-apaan ini? Ini undangan dari Raja Neraka. Kau sudah terlalu banyak berbuat jahat di Beiliang. Raja Neraka menggandengmu minum te di alam baka. Bodoh. Tidak. Raja Yan. Biar aku pergi. Antonio Wei. Itu Antonio Wei. Dia suruh aku membunuhmu dan memberiku 1 juta. Ini depositonya. Aku tak mau lagi. Semua akan kuberi. Kumohon lepaskan aku. Tolong bebaskan aku. Sekarang kau tahu harus bersujud. Aku masih lebih suka sikap memberontakmu yang dulu. Harimau sudah mati. Antonio Wei. Sekarang giliranmu. Preman tetap saja preman. Akan pernah capé Albezar. Diego Lee, Meschiarimo mati. Tapi, Mazi ada pasukan Beiliang dan kavaleri liar utara. Hari ini kau takkan bisa lolos. Oh ya, pasukan Beiliang adalah orang-orangmu? Diego Lee. Apa maksudmu ini? Semua prajurit Beiliang bersumpah setia sampai mati. Apa? Wan Will, berani kau mengkhianati Tuan? Bodoh. Memalukan bagiku. Berhubungan dengan penjahat seperti hari ini. Gunakan nyawamu untuk membuktikan tekad pasukan Beiliang. Diego Lee, kau sudah menyuap Huan Wu sejak lama. Aku memang meremehkan, tapi aku masih punya pasukan kavaleri liar utara. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sebenarnya, Beimang bersikeras jadi musuhku. Raja yang sedang bercanda. Kini Beiliang telah jatuh ke tangan Raja. Mana mungkin Tanah memusuhi Raja? Tanah, kau pun mengkhianatiku. Kami selalu bekerja sama, hanya dengan yang terkuat. Antonio Wei. Kau pikir masih? Kupongaza Beiliang. Diego Lee, aku benar-benar meremehkan. Seandainya aku tahu ini akan terjadi. Saat kau tiba di Beiliang, di hari pertama. Sudah seharusnya aku melakukan segalanya untuk membunuhmu. Kurang ajar. Beraninya kau bicara begitu pada Raja Yan. Pelututlah. Diego Lee, bunuh saja aku. Kau kuasai Beiliang, dan bunuh gubernur. Kaisar tak akan membiarkan. kau intimidasi rakyat Beiliang. Dan kuasai pasar. Tak baik jika kau mati begitu. Sampaikan perintah. 3 hari lagi, Antonio Wei akan dieksekusi. Ya. Bahkan jadi hantu pun aku takkan melepaskan. Aku tunggu di neraka.
Raja Bejitu Pemberani dan Cerdik. Seketika jadi penguasa Beiliang. Sungguh jarang pria luar biasa, seperti raja di dunia. Puluhan tahun aku disebut bodoh. Kini ada yang bilang aku pria aneh. Sungguh tersanjung. Raja Géracan, Tangan m'inculquant à Wong. Gérac l'agit sur un camp Ujon. Sungguh membuat iri. Diego Lee ini baru selesai urus Antonio Wei. Sekejap mata sudah terikat dengan putri utara liar. Dasar jalan. Tak kusangka, punya pesona begitu. Bukannya kau bilang akan melepaskanku, jadi budakmu? Ah. Raja, sekarang kau tahu. Aku pun pertanyaan kecil untuk Raja. Senjata rahasia apa tadi yang baru kau gunakan? Sangat hebat. Bagaimana jika tak kujawab? Raja. Kau harus mengatakannya. Raja, hati-hati. Lepaskan Raja. Beranti. Pisauku sangat tajam, bisa memotong besi seperti tanah. Jika kalian biarkan, sampai tak sengaja lukai raja, itu akan merepotkan. Apa katamu, Raja? Jebakan kecantikan. Kau pikir ini bisa mengancamku? Raja, salah paham. Tanah hanya ingin tahu, senjata rahasia apa itu, untuk memperluas wawasan. Akhirnya aku mengerti kenapa Kaisar suka pergi ekspedisi utara. Ternyata bukan untuk peternakan sapi, domba, atau kismis. Piso Kasilmu. Tidak bisa mengancamku. Diego Lee, tidak takut mati? Mati. Kau bisa lukai aku. Sial. Diego Lee ini. Bodoh beneran atau cuma pura-pura? Kau pikir aku tidak berani melakukannya? Kalau tidak kutunjukkan darah, kau takkan tahu kekuatanku. Kau mau? Kubiar kau tusuk aku lagi? Siapa kau? Diego Lee Raja Yen. Kaisar masa depan. Diego Lee, lepas aku sekarang. Ayahku takkan biarkan kau lolos. Mengancamku? Masih berani? Bawa ini, macan tutul betina kecil. Akan kusiksa sendiri. Raja. Kau baik-baik saja? Tak ada yang bisa lukai aku. Untungnya aku pakai rompi anti peluru. Peluru pun tak bisa tembus. Ngapain takut? Raja. Kau biarkan putri ini tidak dekat masalah berlerat? Aku punya alasan menyimpannya. Putri, kau cemburu. Kuingatkan, Yang Mulia, hati-hati memelihara harimau penghancur. Memelihara harimau memang berbahaya. Tapi harimau sekalapan. Harus tunduk pada. Dia harimau betina sejati. Sudah diikat masih gelisah. Lihat perlakuanku malam ini. Diego Lee, kau benar-benarina. Berani kau lepaskan aku? Kubiarkan kau pergi. Akhirnya ketangkap kau. Bagaimana bisa kubiarkan kau pergi? Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Karena sang putri dengan tulus mengundangku. Aku yang paling suka menolong. Mana mungkin kutolak permintaan sang putri? Diego Lee, kusarankan jangan cari masalah. Aku putri dari utara. Aku mutiara paling berkilau di padang rumput. Orang yang ingin kunikahi haruslah pahlawan sejati, bukan penjahat sepertimu. Kau sekarang tawananku, masih saja sombong di sini. Hari ini kucicipi keperkasaan utara. Giliran dan kegerangan yang kakap. Diego Lee, Bajangan Ina. Ayahku segera datang menyelamatkan. Jika kau berani menginaku. Ayahku takkan membiarkanmu pergi. Nanti kutunggu dengan segelas anggur. Baiklah. Diego Lee, tahan malam ini saja tak bisa? Kau sampai mezirket. Kau bohong katanya punya alasan sendiri. Tak tahu malu. Sayang, Yang Mulia, di mana dia? Hahaha. Yang Mulia. Di sini. Hey, kudahu ada kau. Kemarilah, Yang Mulia. Kala ITU. Di sini. Sini, hahaha. Ayo, Yang Mulia. Sudah cukup. Aku di sini. Oh hahaha. Yang Mulia, kejam benar Anda. Masih ingin main lagi. Aku juga mau main. Yang Mulia, Beiliang melapor diam-diam Antonio Wei dikalahkan Raja Yan. Sekarang Raja Yan telah menguasai Beiliang. Sampah tetaplah sampah. Antonio Wei sebenarnya dikibuli si idiot itu. Bukannya katanya mereka hanya saling menggigit sesama? Apa yang terjadi? Yang Mulia, rupanya kita meremehkan si bodoh ini. Mungkin seharusnya tidak meninggalkan ibu kota. Apa gunanya bicara ini sekarang?
Tapi ini mungkin bukan hal buruk. Besok kau harus ke Beliang segera. Sampaikan perintahku untuk panggil Antonio Wei kembali ke ibu kota, tangkap dan tunggu pengadilan. Panggil Raja Yan kembali ke ibu kota, dan cabut kekuatan militernya. Yang Mulia, apa jadinya jika Raja Yan melawan perintah? Pembangkangan. Hahaha. Semua yang ada di bawah langit adalah rakyat kaisar. Siapa yang melawanku? Akan mati. Kameralah. Mari kita lanjutkan permainan. Hahaha. Yana, hancurkan dia sampai mati. Dia pantas. Hancurkan sampai mati. Rakyatku tercinta. Raja Yan, Diego Li, diutus ke Beliang atas perintah. Tapi Antonio Wei, gubernur Beliang menyebar fitnah, menyebar isu Dewa Sungai untuk menindas rakyat, mengancam dengan kekuasaannya. Berskongkel dengan suku layar utara. Menyokong perampok. Hari ini akan kutangkap. Antonio Wei, dan berikan ketelan bagi Beliang. Hari ini kuzinkan balas dendam. Dan meluahkan keluhan. Tindakan raja memenangkan. Heitai Rakyat Beliang. Kau berpura-pura. Antonio Wei kau pinatang. 5 tahun lalu, kau culik putriku. Dengan daily persembahan 2 sanggay. Tapi persembahan itu palsu. Kau ternodai putriku. Putriku baru 14 tahun. Kau siksa sampai mati. Antonio Wei, kembalikan nyawa putriku. Antonio Wei, 3 tahun lalu, Kau bersekongkol dengan harimau, tebas lebih 1000 orang. di desa Kubang. Jual tambang ke suku liar utara. Ku ingin makan dagingmu, minum darahmu. Bunuh dia. Bunuh. Ku hajar kau sampai mati. Berhenti, hentikan. Jika lanjut, dia akan mati. Antonio Wei, hari ini kepalamu akan kugunakan untuk mengenang rakyat Beliang yang dibantai olehmu. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh, penggal kepalanya. Sangat memuaskan. Untuk Aida APA, apa yang terjadi? Yang Mulia akan memenggal kepalamu. Penggal. Haha. Apa itu pemenggalan kepala? Paduka, berhati-hatilah. Paduka. Ini Kasim Utama Kaisar Anjing. Arturo Kau. Latih kungfu sejak kecil. Kekuatannya tak tertandingi. Perintah Yang Mulia. Oh, sujudlah sujud. Hah, benar. Atas titah langit, Sang Kaisar memerintahkan Wei Tong dibawa ke ibu kota menunggu pengadilan. Raja Yan, Diego Li serahkan kekuasaan militer Beiliang. Segera kembali ke ibu kota atas perintah. Laksanakan. Wah. Raja Yan, terimalah perintah ini. Dasar Kaisar Anjing. Kau sudah mengincar Beiliangku? Tapi kau pikir kali ini, aku akan menyerahkan Beiliang gratis, seperti yang kulakukan dulu, saat kuberikan cap kerajaan? Wah, Diego Li, ajalmu sudah dekat. Kululu, tapi jangan kira bisa kabur. Kembali ke ibu kota pun kau akan mati. Bahkan, aku bisa selamat. Wah. Sialan. Antonio Wei baru tiadili. Dan hendak dihukum mati. Dia diselamatkan begitu saja? Raja Yan. Bagaimanapun tetap seorang raja. Kasim ini bawa dekret kerajaan. Perseteruan berdarah Beiliang sulit dibalaskan. Anakku, Maafkan ayah. Raja Yan, kenapa menolak perintah? Kau berani melanggar titah? HM, Diego Li. Kau mengancamku. Lihat apa yang kau lakukan. Wah. Berani kau mencoba membunuhku? Baginda. Diego Li, kau memang pemberani. Kau berencana memberontak? Kasim Cao, kenapa kau bicara begitu? Kapan aku bilang mau memberontak? Aku terima dekret kekaisaran. Wahahaha. Kasim Cao. Tidak apa-apa. Kau, Diego Li, kau pikir kau akan tak terkalahkan? Kalau kuasai Beiliang, kalau tak bisa rendah hati. Pasti ku akan binasa. sudahlah. Raja Yan, kau pandai bersilat lidah. Diego Li, seberapapun kau pamer, tak bisa sembunyikan fakta bahwa kau langgar perintah Kaisar. Yang Mulia telah keluarkan perintah bahwa jika Raja Yan melanggar, langsung dihukum mati. Si bocah kungfu. Baginda, berhati-hatilah.
HMPH, kalian ini, buronan pengadilan kekaisaran, sisa-sisa 3 raja, Rosa dan Amanda mudah diserang. Raja Ian, ada bukti kuat kau sembunyikan penjahat berat pengadilan. Aku bunuh kau sekarang. Bunuh aku. Anjing tua Daikbiri. Berani kau sambang di hadapanku? Hari ini kau kubunuh. Lalu ke selatan tangkap kaisar. Dan habisi si bajingan kecil Mateoli. Berani kau hina yang mulia? Hari ini akan kau kupas kulitmu hidup-hidup. Anjing tua Daikbiri. Seumur hidup di istana, tak pernah rasakan perempuan. Berani kau berpura-pura di sini? Hari ini kuperlihatkan seni bela diri terkuat di dunia. Kamu bisa menahan peluru. Pantas saja anjing tua di Kebiri ini tak punya senjata atau peluru selama puluhan tahun. Kau pakai senjata ini untuk membunuh Louis Zhou dan merebut Bei Liang. Sayang sekali, ini percuma di hadapan kungfu anak. Berhenti, aku ada yang mau bilang. Ini 5 juta. Kubeli jalan keluar. 5 juta? Kudengar para sida-sida ini suka menabung uang, meski tak punya senjata atau peluru. Aku tak tahu uang untuk apa. Kasim Chow. Selama kau tak membunuh, 500 ini semua untukmu. Wakat Diego Lee, kalau ku bilang kau bodoh, kau memang benar-benar bodoh. Kalau ku bunuh kau, semua uang ini jadi milikku. Kasim Chow. Tidak mau periksa? Tidak takut uang yang kuberi ini palsu? Aduh, apa ini? Aduh. 3 lawan 1. Dari mana Arturo kau? Ini tersebar di seluruh jalan. Sial, si idiot ini membalikan keadaan lagi. Aduh. Ya, itu luar biasa. Warga Bei Liang tercinta. Aku datang ke Bei Liang hanya untuk 3 hal. Adil. Jika ada yang berani mengancammu lagi, aku yang pertama akan melawan. Raja yang sangat kuat. Raja. Arturo Chow sudah mati. Tapi aku khawatir, anjing kaisar itu tak mau menyerah. Harusnya kita rencanakan sebelumnya. Jangan takut, sekarang aku punya pasukan kuat. Jadi ketika sesuatu terjadi, kita... Rosa, Amanda, apa yang terjadi denganmu? Anak Kung Fu Arturo Chow Yan, sungguh kuat. Raja, kita tak mampu menahannya. Tidak, bukannya tadi kalian baik-baik saja? Kenapa sekarang tak sanggup bertahan? Kalian tulang punggungku, kalian tak boleh bermasalah. Raja, kini kau kuasai sepenuhnya Bei Liang. Meski kami mati, setidaknya bisa menjawab pada para raja. Aku tak akan biarkan kalian mati. Pasti ada cara menyelamatkan kalian. Ada yang... Bukan berarti tidak ada cara. Hanya saja. Begitulah. Apa itu, saat seperti ini? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Selama bisa menyembuhkanmu, apapun akan kulakukan. Raja. Amanda dan aku, meletusinin Mingyu. Kini teknik kita hancur oleh Anak Kung Fu Arturo Chow. Tapi selama bisa menyatukan Yin dan Yang, kita bisa dapatkan kembali sebagian kemampuan kita. Bahkan naik ke level lebih tinggi. Yin dan Yang. Itu bukan. Kalau begitu, aku harus turun tangan. Aku harus membantu ini. Tak ada yang bisa hentikan aku. Raja. Tidak perlu merasa malu jika memang tidak mau. Kapan aku bilang tidak mau? Bercandaan apa itu? 2 cantik berpinggang ramping dengan garis tubuh indah. Siapa yang tidak mau? Orangnya pasti bodoh. Putri, status kami rendah. Jangan khawatir, setelah hari ini. Putri, mulai hari ini, Amanda dan aku akan melupakan ini. Tak akan kami bahas lagi. Orang macam apa, menurutmu sang putri?
Apapun alasannya, karena aku mencintaimu. Mulai sekarang, kalian adalah istriku. Putri itu orang bijaksana. Mengapa iri pada kalian? Benarkah, Putri? Dasar Diego Lee. Kau ukapkan semua yang hendak kukatakan. Apa lagi yang bisa kukatakan? Kalian telah mengikuti Raja dalam waktu lama. Aku tahu perasaanmu pada Raja. Karena itu, mulai sekarang kita satu keluarga. Mengapa tidak berterima kasih pada Putri? Terima kasih Putri. Bagaimana denganku? Aku belum setuju. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Diego Lee, kau sampah. Tarian API. Oh Raja. Astaga. Siapa yang beri baju ini? Putri yang memberikannya. Putri bilang Raja pasti menyukainya. Aku suka. Sangat suka. Ini lebih seru dari bintang laga. Bintang laga? Bintang laga itu, wanita yang jago kungfu. Fuego dan Lola adalah bintang laga. Fuego jago berkuda dan memanah. Lola pandai main serialing. Semua jago kungfu. Raja, Rosa juga jago berkuda dan memanah. Valautak pandai main serialing. Tapi untuk Raja, aku bisa belajar. Malam ini akan kuajari kalian. Agar segera bisa menjadi bintang laga sejati. Kasahanala kami, Raja. Diego Lee, lepaskan aku sekarang. Jika tidak, tunggu sampai 300 000 Pazukan à Yakutiba. Kau bahkan tak akan sempat menjadi budakku. Bukankah sudah kukatakan? Jika ayah mertuaku ada di sini, kujemput dia ke pernikahan. Jangan biarkan pasukan 300,000 orang ayahku sampai membuatmu ngompol di celana. Kau tak tahu apakah aku ngompol? Siapa yang berteriak kencang tadi malam? Kau tak tahu malu. Diego Lee Sialan. Aku. Lambat laun kau akan jadi budakku. Nanti. Semua Panginanini. Akan Kubala. Baginda, terjadi hal buruk. 300.000 Pasukan Manuel Tuoba. Sudah di gerbang kota. Menuntut Putri Tanah diserahkan. Kalau tidak Beliang akan dihancurkan. Cem. Wah. Diego Lee, keluar dari sini. Ayah, aku di sini. Cepat selamatkan aku. Diego Lee, Bajingan. Beraninya kau menghina putriku. Akan kuhancurkan kau. Mertua, apa katamu? Tidak bisa dengar jelas. Oh, baiklah, baiklah. Kaim. Mertua, putrimu kujaga baik. Bawa banyak orang. Ini untuk mas kawinku. Diego Lee, serahkan Putri Tanah. Kalau tidak, pasukan 300.000 orangku akan menghancurkan Beiliang. Siapa orang ini? Kenapa sombong sekali? Baginda. Dia adalah Paco, ksatria terkuat Savana Utara, pengawal Putri Tanah. Tak terkalahkan, katanya bisa tangkap harimau hidup-hidup. Pasukan Beiliang. Berkali-kali dikalahkan pria ini. Dia musuh besar Beiliang. Paco. Diego Lee, sudah kukatakan, pasukan liar utaraku 300,000 bisa tiba di kota kapan saja. Bila kau lepaskan aku sekarang, Berikan Bekal Makanon. aku bisa bujuk ayah tarik pasukan. Jika tidak. Tidak, Paco ITU. Berani bersikap sombong padaku. Diego Lee, aku menyelamatkan. Seberapa kuat militer Beiliang, berani lawan pasukan 300,000 kau mencari maut. Kau dan aku. Raja. Tanah benar. Akhirnya kuasai Beiliang. Bersabarlah, lanjut akan terbuka lebar. Mundur selangkah, laut akan tenang. Mundur, Kutahan sebelum ke Beiliang. Kini aku di Beiliang. Antonio Way Kabunu Tapi Katahan Amara. Beiliang ini. Apa sia-sia aku datang? Paco itu, ya, kukatakan padamu. Istrimulah yang kuinginkan. Barani, Rebutla Jericho. Diego Lee, Bajingan. Berani Kolakukan ini. Kita pasangan, apa salahnya ciuman? Kulakukan ini untukmu. Jangan khawatir, 300.000 pasukan liar utara. Telah kulepaskan, dengan enggan. Diego Lee, kau akan menyesal. Aku tak pernah menyesali perbuatanku.
Perhatikan baik-baik, lihat caraku menang. Diego Lee, bajingan. Tangan Putri Tanah pun tak kusentuh. Beraninya kau. Han, kumohon izin bertempur. Ingin kukuasai kota Beiliang. Dan selamatkan Putri Tanah. Baik, kusetujui. Tongkat Bajingan itu. Kulitnya akan kupelalah. Lapis demi lapis. Kudengar ada yang namanya Kasim. Tongkat dia. Akan dikebiri 100 kali, dijadikan Kasim. 4 besar. Serang kotanya. Lepaskan panah. Mereka 4 besar Paco. Katanya mereka kebal. Alasan Paco menjadi prajurit terhebat liar utara. 4 besar punya jasa besar. Kekebalan? Coba hadapi pistolku ini. Tak boleh bicara begitu. Weka, raja yang brengsek banget. Kurasa kau takut pada kami. Besi dan tembaga lapuk ini. Aku beri kau waktu 1 hari. Tak bisa kau hancurkan pertahananku. Raja yang apaan sih? Itu cuma gertakan doang. 4 besar. Hancurkan gerbang kota lapuk ini. Hari ini Beiliang akan kuhancurkan. Istana akan kubanjiri darah. Paduka, harus bagaimana sekarang? Jika gerbang kota jebol, pasukan liar utara langsung menyerbu. Kita tamat. Diego Lee, Koketaku Tonkan. Aku kasih kesempatan terakhir. Asal kau mau bersujud. Memohonku jadi majikanmu. Baron Kali. Aku mau bantu kamu sekali lagi. Bersujud? Tak ada kata bersujud di kamus hidupku. Hari ini, ku perkenalkan senjata andalanku. Pertama, kilau dingin menyergap. Lalu senjata menggeliat bak naga. Tembakan pertama. Sanjata apa ini? Ini bisa membunuh. 4 besar milik Paco. Langit dan bumi terhening. Cahaya bulan bagai kail, perpisahan terasa pahit. Tembakan kedua, luar biasa. Siapa itu? Siapa yang bunuh anak buahku? Keluar kalau berani. Berapa banyak kitab di dunia? Siapa yang layak berjubah putih? Tembakan ketiga, spesial. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Ampuni nyuapaku. Tombak bak naga terbang, panglima para prajurit. Hidup bagai neraka, tak ada kata mundur. Tembakan keempat. Naga putih. Siapa lagi? Kau sendiri, kau bunuh 4 jenderal besar. Rencana apa yang kau pakai? Mertua, akan kuberi kau 1 kesempatan terakhir. Jika kau mundur sekarang, masa lalu bisa kulupakan. Jika tidak, meski kau mertua, aku takkan segan padamu. Diego Lee, tak peduli caranya, kau bunuh anak buahku. Tapi, bisakah kau bunuh 300.000 pasukanku dari pasukan liar utara? Han, senjata rahasia di tangan Diego Lee, sangat ampuh. Dia bunuh 4 jenderal besar. Jika kita dapat senjata ini, bukankah kita tak terkalahkan? Saat itu, kau akan jadi Han terkuat sepanjang masa. Han, bagus. C'est la Makokuaze Sanjata ini. Siapa lagi lawanku di dunia? Aku akan jadi Han terkuat. Dalam sejarah, Diego Lee. Kau mau aku mundur? Kecuali kau serahkan senjata dan bebaskan putriku. Atau, akan kupimpin 300,000 pasukan. Hancurkan gerbang kota. Mertua, kau kijam sekali. Bagaimana jika tak kuberi? Takada Yang. Tak bisa kudapat. Jikatak Koberi. Aku akan ambil sendiri. Pasukan liar utara Pato perintah, hancurkan Beiliang. Serbu kota, maju. Bunuh. Paduka, pasukan liar utara benar-benar menyerang. Raja tak boleh dihina. Lebih baik raja yang mati di medan perang, daripada pengecut yang merengek minta ampun. Saudara-saudara, saatnya bela negara. Lawan pasukan liar utara. Bela negara, lawan pasukan liar utara. Diego Lee, Dazar idiotolol. Tak bisakah kau tunduk pada ayahku Han? Diego Lee, kali ini kau tamat. Berani-beraninya selingkuh? Kubuat kau mati tak berkubur. Harga diri ada di ujung pedang. Kebenaran hanya di ujung meriam. Mertua, kau tak pahami situasi sekarang. Hari ini kuberitahu. Siapkan meriam andalanku. Paduka, Battalion Artillery Beiliang telah berkumpul. Mohon perintah tembakan.
Diego Lee, kau benar punya kartu untuk melawan? Masih ada kartu lain. Mana mungkin aku berani lawan suku layar utara? Senjata itu, pembasmi pasukan berkuda suku liar utara. Ini akhir. Suku liar Utaratama. Ini. Kontuas, semua tewas. 300.000 prajurit kita dibantai. Senjata Biliang terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Sial. Mereka semua tewas. Ulangi. Semua pasukan kita dibantai. Kita bukan tandingannya. Bagaimana mungkin? Dari mana Beiliang dapat senjata sakti? 300.000 prajurit. 300.000 prajurit. Ayah mertua, menyerahlah. Kau tak mampu melawan lagi. Ini. Kalau tak menyerah, maka aku. Bajanda. En bas à Canbujuk, Ayantuk Menira. Hentikan tembakan, Baginda. Tana, Kau sungguh mau bujuk ayah mertuaku menyerah? Ya, hamba paham. Baginda adalah naga sejati, tak terkalahkan. Suku liar Utarasiap, Setiapada Bajanda. Berikan kami Kezempatan, Bajanda. Karena Tana sudah berjanji, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau bisa membujuk mertuaku untuk menyerah, maka akan kubiar mereka hidup. Bek, Bajanda. Ayah, menyerahlah. Ayahan, menyerahlah. Baginda adalah naga sejati. Kita bukan tandingannya. Berhenti melawan sia-sia. Putriku. Kau, prajurit Gurun Utara. Jangan pernah menyerah. Diego Lee, serahkan nyawamu. Apa omong kosong itu? Tak bisa bedakan raja besar dan kecil. Ayakan. Apa kau mau semua pria dari suku liar utara mati? Menirala. Macem. Van, ayo menyerah. Kita sudah menderita. Yang mulia, putri benar. Mari kita menyerah. Raja yang telah datang. Suku liar utara menyerah. Selesai. Raja yang sangat berkuasa. Diego si bodoh ini tidak hanya bunuh Kasim Cha, tapi juga hadapi serangan suku liar utara. Dia taklukkan Manuel Tuoba dari utara. Bukankah itu artinya dia punya ratusan ribu pasukan? Yang mulia, raja yang terlalu kuat. Dia harus disingkirkan segera, atau dia akan jadi masalah besar. Tak perlu kau ingatkan. Sampah. Bisnis kecil saja gagal. Diego Lee. Pamanku tercinta. Aku meremehkanmu. Kau buat ombak besar. Sepertinya kau harus mati. Dia keluarkan dekret kekaisaran untuk panggil Diego Lee kembali ke ibu kota. Dengan dalih hari jadi almarhum kaisar. Yang mulia Raja Yan. Suku liar utara buta. Telah menghina Paduka. Mohon maafkan kami, Baginda. Tak APA. Lagi pula, kau tetap ayah mertua. Lupakan untuk kali ini. Québécois Raja Baguet, Montari Dilangi. Rakyat Salvaje del Norte akan selalu mengingatnya. Tak perlu basa-basi. Aku tahu. Salvaje del Norte menderita kerugian besar. Akan kuberi ganti rugi. Ganti rugi. Baginda, ini apa? Tak peduli apapun ini, cicipilah dulu. Aduh. Wah, rasanya sungguh luar biasa, lezat sekali. Penaraza susu. Sepertinya ada rasa teh. Baginda, ini apa? Ini, susu teh. Terbuat dari susu, teh, gula, dan bahan lainnya. Dan dendeng sapi ini. Kalian juga, cobalah cicipi. Benda ini memang kecil, tapi rasanya unik. Seperti daging sapi. Tapi, sepotong kecil ini sangat mengenyangkan. Aku makan potongan kecil ini, dan sudah tidak lapar lagi. Baginda. Teh susu dan dendeng sapi ini enak. Apa hubungannya dengan kita, orang-orang suku liar utara? Suku layar utara dan Shin berperang 100 time. Penyebabnya adalah perbedaan kebiasaan dataran tengah dan padang rumput. Karena itu perang meletus. Teh susu dan dendeng sapi ini adalah idenya aku untuk suku liar utara. Suku liar utara punya banyak ternak sapi domba, tapi bisa ditukar garam, teh, kain kebutuhan pokok.
Dengan dendeng sapi dan teh susu ini, kedua pihak bisa berbagi sumber daya. Mulai sekarang, Padang rumput kembangkan peternakan. dataran tengah kembangkan pertanian. Tak akan ada perang lagi. Benarkah? Sebenarnya bukan cuma teh susu, daging kering. Aku juga punya rencana perbaikan bibit ternak, eksplorasi padang rumput, pengembangan sumber minyak, gas proyek lain. Tak perlu waktu lama. Suku liar utara akan puluhan kali lebih makmur dari sekarang. Bajinda, en bas Manuel Tuoba. Akan Selalu, un gars québécois Bajinda. Hamba Manuel Tuoba bersumpah di langit. Mulai saat ini, Suku liar utara attaquant menurant l'agi. Bajinda. Kenapa malam ini berpakaian begini? Bajinda. Hamba pernah menghina Baginda. Malam ini datang maintes maf pada Bajinda. Mon Bajinda. Berikan hamba kesempatan lagi. Kau mau kesempatan? Tergantung caramu membuktikan diri. Guru, Berikan Perinta padaku. Makhluk kecil. Malam ini aku akan menjagamu. Bajinda. Dengan siapa kau berurusan? Putri. Kenapa kau di sini? Kalau tak datang, khawatir jiwa Baginda akan tergoda oleh makhluk kecil ini. Putri, kau terlalu ikut campur. Apa Baginda harus lapor ke Putri? Jimana bermalam? Aku istri Baginda. Simua Urisan Istana, Bizar Castle, di bawah kendaliku. Lalu Putri bagaimana? Aku membawa Bajinda. Separuh padang rumput sebagai mahar. Kakap. Raja, dengan siapa kau akan bermalam-malam ini? Raja, malam ini ku akan tidur dengan siapa? Raja, dengan siapa kau bermalam-malam ini? Sudah cukup. Diam semua. Mengapa kalian berisik sekali? Aku paling benci sifat cemburu. Tahukah kalian salah? Raja, aku sadar telah bersalah. Aku takkan pernah lagi. Cemburu pada sang putri. Raja, aku mengakui kesalahanku. Aku tak akan seperti ini lagi. Itu bagus. Kalian semua adalah istriku. Tak akan ada yang kubeda-bedakan. Untuk urusan malam ini. Dengan kekuatanku, apa aku tak bisa memuaskanmu? Kini kau sudah di sini. Maka jangan pergi. Malam ini kuhadiahi kedua putri dengan layak. Hahaha. Raja. Kabar dari ibu kota. Sebulan lagi hari kematian Kaisar genap setahun. Kaisar Anjing memanggil Raja kembali untuk sembahyang. Raja, ini konspirasi Kaisar Anjing. Raja, kini kau kuasai Beliang. Kau bukan lagi orang yang sama. Kaisar Anjing ini pasti takut pada Raja. Jika kembali, kau akan dijebak. Tapi jika Raja tidak pergi, dunia akan anggap kau tak berbakti. Reputasimu akan hancur saat itu. Tapi jika Raja pergi, Ibradamba Mesuk Mulat Harimau. Muslihat Kaisar Anjing Senggat Kejam. Aku pergi. Mengapa tak boleh? Aku telah menunggu hari ini. Sangat lama. Saat meninggalkan ibu kota. Kujanjikan cepat atau lambat. Ikan kuajak pasukan ku selatan tangkap Kaisar. Waktunya hampir tiba. Siap taat pada perintah Raja. Kami bersumpah setia sampai mati. Sampaikan perintah Raja. Perintahkan 100.000 prajurit Beliang jadi garda depan. Dengan 100,000 pasukan liar utara sebagai barisan belakang. Ikutlah aku ke selatan. Untuk menangkap Kaisar. Raja. Raja, apakah Anda terlalu santai? Apa? Sekarang posisiku sangat kuat. Haruskah aku masih takut pada si binatang kecil itu? Saudariku, jangan khawatir. Raja pasti pemenang sejati. Raja, perjalanan ini membosankan. Mau main permainan denganku? Goblin. Sepertinya aku kurang merawatmu tadi malam. Atas nama langit, ramai orang kaya untuk bantu rakyat miskin. Aku bandit Gunung Nachowanglu. Mau hidup, tinggalkan semua hartamu. Tunggu, siapa namamu? Bandit Nachowang. Wah. Anak muda, kau takut? Ini Nachowang, bandit yang terkenal sejauh 100 mil. Icem. Wah. Bocah, kau ketakutan? Namaku? Cem. Nachowang. Kurasa kau lucu. Aku ampuni nyawamu. Jangan rusak suasana hati. Bangsat. Namaku Bandit Nacho, bukan Bandit Nago. Saudara-saudara, ayo kabur.
Viene. Kenapa? Mengapa? Mengapa memaksaku melakukan ini? Wah. Ini tidak baik. Aku pergi sekarang. Aduh, untungnya aku jago bela diri. Dalam hal kabur, aku nomor 1. Siapa berani ambil juara 2? Apa ini? Sebenarnya ilmu bela diriku hilang begini. Nacho Wong. Aku Raja Bandit Nacho Wong. Bukan aku. Aku, Nacho Wang. Kumohon maafkan nyawa. Ya, cukup baik. Orang waspada adalah orang bijak. Kurasa kau punya bakat. Mau ikut aku? Kau Diego Lee yang termasyur. Aku sangat ingin. Aku Nacho Wang, hormat pada Raja ya. Bicara lebih sedikit di depan. Masa depanmu cerah. Persembahan untuk mendiang Kaisar. Baginda, Raja Yan adalah pewaris mendiang Kaisar. Hari ini peringatan wafat mendiang Kaisar. Raja Yan terlalu sibuk bersenang-senang dan menolak datang beri persembahan ke mendiang Kaisar. Ini tidak berbeda. Raja Yan langgar dekret kekaisaran. Ini pengkhianatan. Orang yang tak setia dan tak berbakti, mohon hukum dia tegas. Perdana Menteri benar. Tapi Raja Yan adalah pamanku. Bagaimana mungkin aku kejam sampai menghukum pamanku sendiri? Baginda, dunia ini bukan milikmu semata. Milik semua orang di dunia. Orang yang tidak setia dan tidak berbakti seperti Raja Yan harus dihukum berat. Kalau tidak, negara ini bukan negara lagi. Siapa bilang aku tidak setia dan tidak berbakti? Raja Yan, rupanya Raja yang sudah kembali ke ibu kota. Ayah, aku sangat merindukanmu. Anna, ko, mengapa aku lakukan ini? Anakku, kau sedang bingung. Tidak apa, kalau ikut Raja Yan ke Beiliang. Kenapa sekarang kembali ke ibu kota? Ibu kota ini sarang macan dan naga. Ini bukan tempat yang pantas kau datangi. Ayah. Upacara mendiang Kaisar. Meski ini sarang naga, aku tetap harus datang. Menurutmu aku benar? Keponakanku, paman ke-6. Kau sudah di Beiliang selama bertahun-tahun. Kukira kau tidak akan datang ke upacara besar mendiang Kaisar. Diego Lee, kau benar-benar datang. Dulu aku tidak membunuhmu. Sekarang kau di mulut harimau. Kali ini, harimau takon kembali ke gunung. Upacara mendiang Kaisar. Masa aku tidak datang? Bukan kuma datang. Aku juga siapkan hadiah besar untuk ayah. Raja Yan, maksudmu apa? Upacara besar mendiang Kaisar. Kau malah bawa 3 peti mati. Masih kau menghormati yang mulia, atau mendiang Kaisar? Kau siapa? Aku Perdana Menteri Chimichan. Chimichan. Baiklah. Karena kau tanya. Can't you jawab? 3 peti ini adalah peti adik kedua, ketiga dan keempatku. APA, ini 7 Anya Peti Mati. Raja Kin, Raja Jin dan Raja Chu. Raja yang menggali kuburan 3 raja. Dan bawa ke makam mendiang Kaisar. Apa yang kau rencanakan, Anna? Mengapa tidak kau hentikan? Raja Yan, kau sangat berani. 3 raja itu konspirasi untuk membunuh mendiang Kaisar yang mulia. Mengizinkan jenazah 3 raja dikubur karena masih keturunan kerajaan. Beraninya kau gali kuburan 3 raja dan bawa ke makam mendiang raja? Kau mau memberontak seperti mereka? Pemberontakan. Tuduhan Gore. Chimichan, kira kau siapa? Giliranmu untuk mengomentari tindakanku? Raja Yan, jangan cari alasan. Kau melewatkan ritual untuk mendiang raja. Kau tidak berbakti, melanggar perintah, dan tidak setia. Sekarang kuburan 3 raja digali, melanggar pantangan leluhur. Semakin tidak setia. Raja Yan, kau orang tak setia, tak berbakti, kejam dan tak adil. Mana bisa ikut ritual mendiang Kaisar? Kukira kau Perdana Menteri. Pasti punya pandangan mendalam. Siapa sangka kau berani mengucapkan omong kos di depan makam mendiang Kaisar? Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Mohon dengarkan dengan saksama. Ayahku, Kaisar Agung Xuan, sepanjang hidupnya memperluas wilayah kekaisaran. Prestasi sipil dan militernya dikagumi rakyat. Kakak keduaku, Raja Qin, memimpin pasukan kavaleri Baisai Haida Magang. Hingga tak terkalahkan di setiap pertempuran. Kakak ketigaku, Raja Jin. Reputasinya yang welas asih dan jujur tersebar luas. Dan dipuji oleh orang seluruh penjuru.
Adikku, Raja Chu, memang cerdas sejak lahir. Dia merencanakan segalanya dalam hati dan memenangkan pertempuran dari jarak jauh. 3 raja di surga. Aku tidak salah mempercayai orang. Raja yang benar-benar membuktikan dirimu. 3 raja. Jika kalian arwah di surga, mohon menjanji Raja Yan. 3 raja dan 5 kaisar bekerja sama, membangun dinasti Xuan yang agung. Mengapa Chema Chen, dari mulut 3 saudaraku, menjadi pengkhianat? Kau begitu pandai bersilat lidah. 3 raja bersecond call untuk memberontak. Seluruh dunia mengetahuinya. Kau hanyalah Kailan Beleka, jika ingin membebaskan 3 raja. Baiklah. Aku tidak membicarakan 3 saudara. Lalu bagaimana denganku? Aku ditempatkan di Beiliang. Kubasmi pejabat korup dan pengkhianat. Kirantakan para bandit. Dan menang melawan bangsa liar utara. Aku sisya pada negaraku. Ramah pada rakyat. Dan setia pada prajurit. Bagaimana bisa ada ketidaksetiaan, kekejaman, dan ketidakadilan? Kau sedang berdebat. Riwayat hidup Perdana Menteri Chen. Aku tahu sedikit tentang kau gagal ujian kekaisaran pada usia 20 tahun. Menyuap penguji untuk masuk istana di usia 40 tahun. Kau menyuap atasan dan bawahan, membentuk klik untuk keuntungan pribadi. Dan mengkhianati kepercayaan mereka. Begitulah kau mencuri jabatan Perdana Menteri. Pria berjanggut, pencuri tua, 60 tahun hidupmu sia-sia. Kau tak setia pada negara, tak berbakti pada orang tua, kejam pada rakyat, dan tak adil pada rekan. Kau yang tidak sisya, tidak berbakti. Kejam dan tidak adil. Kau, kini di depan makam mendiang kaisar. Berani kau menggonggong di sini? Kau mendukung kejahatan. Takutkah kau mendiang kaisar akan bangkit dan menyeretmu ke neraka untuk dihukum di 18 tingkat neraka? Kau. Aku belum pernah melihat orang sekurang ajar ini. Perdana Menteri sudah tewas. Perdana Menteri sudah wafat. Perdana Menteri dimarahi sampai mati oleh Raja Yan. Apa yang terjadi? Pangeran yang begitu pandai bicara, hingga memarahi Chema Chen sampai mati. Ini sungguh tak masuk akal. Luar biasa. Ini sungguh luar biasa, Paman ke-6. Tak kusangka kau pura-pura bodoh selama ini. Aku meremehkanmu. Bajingan kecil, hari ini aku datang ke ibu kota. Mateo Li, ajalmu tiba. Aku memegang tiket kemenangan. Wah. Diego Li, kau pikir aku memanggilmu Paman ke-6? Kau sungguh merasa hebat? Kau ingin gulingkan pemerintahanku? Dengan Padimati 3 Enjing Tua ini? Pemerintahanmu? Berani kau mengatakannya? Warisan Tuan hingga hari ini, berkat kebijaksanaan kaisar-kaisar terdahulu. Kau binatang yang membunuh saudaramu sendiri. Kau tak layak jadi Kaisar Xian. Diego Li, rupanya kau sungguh ingin rebut tahta dari seluruh sipil dan militer di kota ini milikku. Apa yang kau punya untuk lawan aku? Aku lawan kau dengan opini publik. Rachit. Maksudmu kau melara itu? Wah. Pamaninem. Tak kusangka kau sebodoh ini. Mateo Li. Hari ini akan kukatakan kebenaran. Terbesar di dunia. Bukan karena kau kaisar, lalu bisa kuasai rakyat. Yang bisa memerintah rakyat adalah Kaisar Xuan sejati. Omong kosong. Diego Li, rupanya, kau nekat memberontak hari ini. Ini bukan pemberontakan. Ini untuk gulingkan tirani, dan tegakkan keadilan untuk rakyat. Mateo Li, belum setahun kau naik tahta. Sudah mulai bangun proyek besar-besaran. Dan kumpulkan wanita cantik, menyengsarakan rakyat. Banjir di Jiangnan. Ribuan kilometer sungai danau, bantuan pangan separuhnya ditahan. Untuk bersenang-senang. Separuh sisanya diganti dengan pejabat korup bawahannya. Jutaan orang tewas kelaparan. Kau masih bilang mengaku bersalah. Ngawur. Diego Li, beraninya kau menyuruhku mengakui kesalahan? Kau pengkhianat. Bukan aku yang berkhianat. Justru kau, Mateo Li. Ini sumpadar dari rakyat Jiangnan. Buktinya jelas. Berani kau membantah? Surat darah dari seluruh desa. Kemarahan langit dan dendam rakyat. Kau lihat, bukan aku pelakunya. Lihat, ini buktinya. Tidak, bukan begitu. Aku yang memberai Mirka. Berikan Mirka jalan hijau. Mirka berani memberontak. Kebodohan rakyat. Ini sama sekali bukan masalah. Lagi pula, kas negara kini kosong. Yang mulia memberi rakyat tidak untuk dimakan. Ini untuk menyelamatkan Nueva Amerika. Lalu kuharap tanya Raja Yan. Jika ini terjadi padamu, apalagi yang bisa kau lakukan? Oh, raja yang tak tahu betapa mahalnya. Kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Bencana alam. Siapa yang punya solusi? Siapa bilang aku tak punya solusi? Ini semen dan batu bata merah. Ada juga rancangan pembangunan waduk. Berdasarkan ini, selama proyek sungai dan waduk pengendali banjir sepanjang 1000 mil berhasil dibangun, kujanjikan tak akan ada banjir selama 100 tahun. Ya, benar. Ini mustahil.
Diego Lee, bagaimana kau bisa merancang proyek pengelolaan sungai sehebat ini? Karena aku peduli pada dunia. Aku bisa melakukan apapun. Wahahaha. Paman ke-6. Rupanya kau sudah merencanakan ini lama sekali. Tapi proyek tanggul sungai 1000 mil dan waduk pengendali banjir ini tidak bisa dibangun dalam sehari. Lagi pula, proyek sebesar ini butuh puluhan juta orang. Diego Lee, kau takkan bisa menjinakkan sungai. Kau akan hancurkan negara Shenku. Hahaha Mateo Lee. Jangan tunjukkan kebodohanmu. Untuk mengungguli kecerdasanku, Xuan akan hancur jika di tanganmu. Tapi akan jaya di tanganku. Aku telah ciptakan mesin besar, seperti ekskavator dan bulldozer. Satu ekskavator bisa gantikan 1000 orang. Apa ini? Lihat. Ini monster apa? Besar sekali, tapi bisa tembus gunung dan batu. Setara tenaga ribuan orang. Dengan mesin seperti ini, mungkin kita bisa cepat selesaikan proyek pengendali banjir sepanjang mil. Ini kentang dan ubi. Hasilnya bisa capai ribuan kilogram. Jika kita tanam, panen berlimpah akan kita dapat. Aku juga kembangkan padi hibrida. Jika berhasil, padi bisa hasilkan 1000 kilogram. APA? 1000 Kilogramm? Tidak mungkin. Mustahil. Sama sekali tak masuk akal. Mungkinkah Raja yang sang Kaisar Agung Xuan? Paduka, udara dingin. Silakan kenakan jubah ini. Apa la Jiyang Koragukan? Raja yang ditunggu semua orang. Benarkah ia ahli sejati Kuan? Tana Mangada Paduka. Hidup panjang Kaisar. Jikatak Beranice 40. Kapan lagi, selama Raja yang sukses, keluarga Lu bisa lebih maju. Lagi pula tak ada pilihan lain. Paduka, hamba Roberto Lu menghadap. Hidup panjang Kaisar. Paduka, hamba menghadap. Hidup panjang Kaisar. Bangunlah. Terima kasih, Paduka. Mateo Lee, semua sudah meninggalkanmu. Mau kau katakan apa lagi? Jubah kuning. Diego Lee, kau benar-benar ingin bersaing denganku merebut tahta? TAPI, aku tak gambarkan. Kalian pengkhianat mendapatkan keinginan. Aku tahu. Kau pimpin Arbaidan Ling pasukan dari Belian ke Selatan. 200.000 prajurit bergerak ke selatan. Tapi kau tahu, kenapa aku panggil kau ke ibu kota? Dengan dalih rencana almarhum Kaisar? Mengapa? Diego Lee, dalam 7 hari, kau rebut Belian dan taklukkan padang liar utara. Kini kau bawa desain pengendali banjir, ekskavator, kentang, ubi, dan lainnya. Aku sungguh tak ingin membunuhmu. Kegagalan terbesarnya, memimpin 200.000 pasukan ke selatan. Memimpin Arbaidan Ling pasukan ke Selatan. Un-même, tyran. Jikaku menira ses 40. Yang mulia masih bisa mengampunimu. Akan kutangani nanti. Perjalanan dari Belian ke ibu kota. Ribuan kilometer panjangnya. Jalanan sulit dan transportasi tak lancar. Hujan salju deras hari ini. Diego Lee. Arbaidan Ling pasukan butuh waktu untuk sampai. Hahaha. Tapi aku sudah menunggu di sini. Aku panggil kau ke ibu kota dengan alasan ritual untuk mendiang Kaisar. Kau harus datang. Ya. Dia di sini. Apa yang bisa kau lakukan? Berhenti membual. Diego Lee, sekarang kau terlihat kuat. TAPI Sinua Illusi. 200.000 pasukanmu tak bisa masuk. Atau mundur. Sementara 100.000 penjaga istanaku sudah mengawasi tempat ini. Di mana Alberto Dok? Di mana pengawal kerajaan? Tangkap Raja Yan. Yang mulia, 100,000 pengawal kerajaan sudah siap. Bisa menghabisi pemberontak kapan saja. Hahaha. Paman ke-6, katakan sekarang. Siapa pemenang sebenarnya? Benar, Yang Mulia, ini ide cemerlang. Tanpa kehilangan satu prajurit pun, masalah Raja Yan terselesaikan. Yang Mulia sungguh bijaksana. Yang Mulia sangat cerdik. Mana mungkin Raja Yan bisa tandingi Yang Mulia? 100,000 pengawal kerajaan. Inikah kartu terakhirmu? Ya. Diego Lee. Hubert Hu. Untuk momen ini, aku telah bersiap lama sekali. Aku andal pengorbanan Kaisar sebelumnya untuk merencanakan. Ini jalan buntu bagi tunggu sampai Kubanakau. Desain proteksi banjirmu. Excavator, padi hibrida, dan ubi jalar. Semua akan jadi milikku. Dan kau, hanya layak buat bikin gaun pengantinku. Akulah ahli Zuan sejati. Sedangkan kau. Ini bagus. WK. Ini akan buatku lampaui semua kaisar sebelumnya. Akulah kaisar terhebat sepanjang masa. Kaisar terhebat? Kau tak layak. Diego Lee, aku tak layak. Tak pantas kau nasihati aku. Akulah
Tak ada waktu lagi bermain kucing tikus denganmu. Alberto Dong. Bunuh para pengkhianat sayap. Pengawal kerajaan patuhi perintah. Bunuh para pemberontak. Tangkap Raja Yan. Ya. Mateo Lee. Kalian ini jelek sekali. Masih mau membunuhku. Berhenti ngomong sampah di sini. 100,000 pengawal kerajaanku bisa membunuhmu meski cuma berdesakan. Sampaikan perintah. Siapapun yang bunuh Diego Lee, Raja Yan, dapat 1000 koin emas dan gelar Marquis. Yang mulia telah keluarkan perintah. Siapa bunuh Raja yang dapat 1000 emas dan gelar Marquis? Panitia. Alberto Dong, mana 100,000 pasukanku? Kenapa 100,000 tentara yang kutebarkan di makam mantan kaisar? Paduka, hamba tidak tahu. Sesuai perintah Paduka, 100,000 pengawal kerajaan telah disiapkan di sekitar makam mantan kaisar. Lalu kenapa begini? 100,000 pasukan tidak bisa terbangkah? 100,000 pengawal kerajaan. Paman ke-6. Ini ulahmu lagi? Ya, ini aku, karena mau ke selatan tangkap kaisar. Mana mungkin tak waspada. Can konspirasi kau. Mana pasukan penangkap kaisar? Wan Wu Dan pasukan 200.000 orang. Kami di sini untuk menangkap kaisar, Baginda. 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 100,000 penjaga kekaisaran yang berada di luar makam telah kami hancurkan sepenuhnya. Kini, ibu kota telah sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan kami. Kaisar anjing ini sekarang sudah sendirian. Tidak mungkin. Mustahil ini benar. 200,000 tentara menempuh ribuan kilometer hanya dalam beberapa hari dan tiba di ibu kota. Ini pasti bohong. Mateo Lee. Kau kalah, gila, tak kenal saudaramu sendiri. Kau binatang, kau tak layak jadi kaisar Shin. Diego Lee. Katakan aku tak layak? Kau bilang ini gila? Hahaha, tak kenal Kilyarga. Apa bedamu denganku? Selama ini kau bertindak bodoh, tak mau rebut tahta dariku? Hahaha. 3 raja dan 5 kaisar hingga kini dalam catatan sejarah. Seluas samudera kabut. 4 kata besar itu berebut jadi kaisar. Hahaha. Paman ke-6. Kau bilang aku salah? Apa salahku? Kesalahanku adalah tidak membiarkan harimau kembali ke gunung. Harusnya kubunuh kau dulu, membunuhmu. Sejak zaman dulu, penguasa bijak selalu bertindak dengan jujur dan adil, serta integritas. Memandang rakyat dunia sebagai keturunan. Memperlakukan orang tua dunia layaknya orang tua sendiri. Dihormati oleh semua orang. Mereka tercatat dalam sejarah. Seorang tiranyong, mencuri ayam dan anjing serta berbuat jahat. Memperlakukan petugas hukum sebagai budak. Memperbudak rakyat dunia. Tiran seperti ini pasti akan Tirana. Mateo Lee, seindah apapun ucapanmu, tak bisa tutupi kejahatan yang telah kau lakukan. Kini di depan makam ayahku. Aku akan kembalikan tatanan, hapuskan tahtamu dan berikan 3 helai sutra putih. Mateo Lee, bunuh diri di makam ayah. Diego Lee. Aku peringatkan untuk terakhir kali. Akulah Kaisar, Guru Shen Yang sejati. Ditakdirkan oleh surga untuk hidup abadi. Siapa berani membunuhku? Lihat, bahkan dewa pun tak sudi memaafkan kejahatanmu. Mateo Lee. Kau kalah. Kalah menyedihkan. Mengapa? Mengapa? Akulah Kaisar, Guru Shen Yang sejati. Aku tak mungkin kalah. Jiwa, kau tak adil. Yang mulia, silakan menghadap ke surga. Yang mulia, silakan menghadap ke surga.
Ini akhirnya. Atas titah langit, Kaisar memerintahkan, aku mewarisi tahta. Dengan kebajikan rendah hati, memakmurkan rakyat, mengikuti kehendak dewa, naik tahta sebagai kaisar. Tahun pendirian Xiongwu, menetapkan hukum agung Xuan. Semua rakyatku, di hadapan hukum, semua setara. Putri keluarga Lu, wanita berkeluhuran, pantas menjadi permaisuri, ibu negara. Putri tanah, dianugerahi gelar selir kekaisaran. Semua pejabat berjasa, akan diberi imbalan.